kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan membuat tutorial tentang multiple view cross section dan menghitung volume material. Untuk langkah pertama, kita memilih ini section, terus create simple lines, lalu klik kanan, lalu ini klik alignment horizontal, lalu muncul ini. Kemudian ini kita oke. Kemudian kita akan menu baru, kita akan pilih sample line create method. Kita klik gambar segitiga ini, kemudian pilih bearing of station, kemudian akan muncul properti ini. Kita akan masukkan batas kiri dan batas kanannya. Kita bisa masukkan nilai-nilainya. Untuk latihannya kita masukkan nilai 25 meter. Kemudian kita masukkan long section ke setiap 50 meter. Kalau ingin lebih kecil kita bisa ganti 25 atau lebih besar yaitu 100 meter juga bisa. Kemudian kita setting lagi pada bagian bawah. Bagian bawah ini akan menunjukkan posisi cross section sebagai berikut pada saat start di awal dan di akhir. Kemudian pada bagian penting pada horizontal geometry dan add super elevation, apabila menghendaki semuanya kita akan memilih true ini. Kalau tidak kita bisa pilih false. Kemudian kita oke. Letakkan kursor pada kontur atau surface. Usahakan kursor ini terletak pada kontur atau surface. Kemudian kita oke. Kita tunggu sampai selesai, kemudian kita escape. Lalu kita lihat pada koridor. Di koridor akan muncul garis biru. Pada koridor ini muncul garis biru ini ya. Ini menunjukkan tempat yang di cross section. Ini bisa lihat ini cek satu persatu. Batas galian dan batas timbunan. Jangan sampai batas galian dan timbunan melebihi ke batas biru ini. Apabila ada yang melebihi, kita bisa atur di tinggi timbunan dan tinggi galian pada alignment vertikal ini. Kita naikkan atau kita turunkan timbunannya agar batas galian dan batas timbunan tidak melebihi dari luija yang sudah ditentukan. Apabila sudah kita ubah, kita wajib untuk merebuild dari koridor, maka otomatis koridor ini akan berubah. Dan sekali lagi kita ini akan cek batas galian dan batas timbunan. Lalu kita akan membuat cross section dengan skala yang kita kehendaki. Maka selanjutnya kita akan pilih menu section, lalu kita pilih menu create multiple section view. Akan muncul menu baru semacam ini. Kemudian kita akan beri nama cross section lokasi yang Anda kerjakan. Misalkan ini cross section batu. Kita cek, kita mulai nomor 1 dan oke. Lalu pilih next. Kemudian ini kita pilih template. Kemudian kita pilih lokasi yang ada.
Kemudian ini kita pilih template, kemudian kita open. Ini akan muncul pilihan yang kita siapkan sebelumnya. Kita akan menggunakan kertas A3 1:500 section, lalu kita pilih, lalu untuk plot stylenya kita buat plot all saja, kemudian kita pilih next. Di sini nggak ada perubahan, kita pilih next. Perlu diingat kalau di sini di select sectionnya tidak terisi, maka berarti tidak berhasil. Kalau ada isinya berarti kita pilih next. Oke, sebelumnya kita akan setting pada stylenya. Kita akan setting stylenya menjadi existing ground, menjadi EIWBN existing ground ini. Kemudian yang basic kita pilih EIWBN kode set style ini, kita oke. Kemudian yang paling bawah kita ganti menjadi EIWBN comparison, lalu kita oke. Terus kita pilih next. BNZ-nya kita bisa pilih LDT section. Kita akan merubah ini pada survei 1. Ini adalah milik tanah asli. Kita ganti ini juga menjadi survei yang asli. Kemudian kita ganti surface 2 ini adalah setelah dikali atau ditimbun. Selanjutnya adalah pilih create section view, letakkan tempat yang kosong. Kita tunggu sebentar, kita akan lihat hasilnya. Kita akan lihat ini hasilnya. Kita bisa lihat bagaimana bentuk cross sectionnya, dan ini adalah tanah asli. Ya, apabila kita mengendaki skala yang lain, misalnya skala 1:500, maka kita bisa rubah menjadi skala 1:500 dengan cara ini, klik section, terus pilih create multiple section view, kemudian kita beri nama cross section batu 2. Misalkan ini section view stylenya ini tetap, kita pilih next. Kemudian kita pilih templatenya, misalkan kita menghendaki skala 1:200 section ini, kita oke. Stylenya tetap, kemudian kita pilih next. Ini next lagi, next lagi, next lagi. Ini pada terus kita ganti menjadi tanah asli. Kemudian kita create section view, kemudian kita klik di tempat yang kosong. Kita tunggu ya teman-teman. Ya, oke. Karena tadi kita membuat skala 1:200 dan ini, maka jumlah lembarnya akan semakin banyak, dan kita akan rubah skalanya menjadi 1:200. Kita pilih skala banding 200, kita tunggu bagaimana hasilnya. Oke, setelah terjadi perubahan pada skalanya menjadi 1:200, gambar ini akan rusak. Yuk, untuk merubah atau munculkan, kita pilih salah satu gambar, kita klik di bordernya ini, terus klik kanan, kita pilih edit group style. Sementara kita tidak merubah di sini, kemudian kita oke. Ini kita bisa lihat hasilnya.
Ini kurang rapi ya, kita bisa merapikan karena ini menjadi banyak kertas. Kita bisa lihat lebih banyak ya, ini kita bisa lihat ini tidak rapi tampilannya. Kita bisa mengganti ini dengan cara kita pilih di salah satu gambar, kemudian kita pilih klik kanan, kita pilih edit group style, kemudian kita pilih array ini ya, kemudian kita hilangkan centangnya ini, add driving buffer size ini, kemudian patternnya ini kan kita ganti menjadi 20 nilainya, kemudian ini menjadi 5 tetap, dan ini separuhnya menjadi 2,5. lalu kita oke. Kita lihat apa yang terjadi ya, gambarnya sudah masuk ke dalam plot ya, sudah bagus teman-teman. Kemudian kita akan membuat volume material ya teman-teman, galian dan timbunan di perkerasan jalan, baik itu perkerasan atas atau pondasi. Langkah yang pertama, kita pilih menu section ini teman-teman, lalu kita pilih create material, lalu kita oke. Kemudian kita tentukan dengan pilihan artwork, kemudian kita masukkan existing groundnya ini tanah asli, dan temnya ini menggunakan koridor. Kita oke, kita tunggu. Yuk, ini kita bisa lihat volume galian dan timbunannya, dan ini volume timbunan teman-teman, dan ini volume timbunan ya. Langkah selanjutnya kita akan menghitung kebutuhan material. Yang pertama yaitu section, lalu kita pilih kita oke. Sebelumnya kita bisa rubah namanya ini menjadi cut and fill, dan kita pilih import another kriteria, kita pilih materialis, kemudian kita ubah di sini. Kita akan ubah pavementnya, karena pavementnya ini ada dua lapis, lalu kita aktifkan flashnya dulu. Kemudian data type-nya ini kita ganti menjadi koridor shape. Kita pilih PV1, kemudian kita add-kan, lalu kita add-kan. Kemudian pengalaman yang atas ini kita bisa hapus, kita pakai PV yang satu aja. Kemudian kita tambahkan PV2, kemudian ini kita oke, kita oke. Untuk selanjutnya PV1 kita pilih nama PV1, PV2 kita masukkan nama PV2, service kita masukkan nama service, lalu ini bisnya kita pakai nama bis, lalu kita oke. Lalu kita ganti materialnya ini menjadi struktur perkerasan, atau kita singkat aja menjadi STRK jalan. Yuk, lalu kita oke. Kita tunggu ya, ini dia, ini akan dihitung. Terus langkah selanjutnya kita akan menampilkan tabel hasil perhitungan, lalu kita pilih section,
kita pilih add tabel, lalu kita pilih total volume. Pertama kita pilih volume tabel, masukkan menjadi 200 misalnya, kemudian kita oke, kita letakkan di tempat yang kosong, akan muncul volume materialnya ini teman-teman. Terus langkah berikutnya kita akan menghitung volume struktur perkerasan jalan. Sekali lagi kita pilih menu section, kita pilih table, lalu kita pilih material volume, lalu kita ganti select materialisnya ini menjadi struktur jalan, lalu select materialnya ini menjadi tetap pavement, lalu ini kita buat 200, lalu kita oke, lalu letakkan di tempat yang kosong di sampingnya yang tadi teman-teman. Ini adalah perhitungan volume pavementnya. Lalu kita akan membuat volume fondasi atas, kita pilih section, lalu table, lalu kita pilih material, kita pilih materialisnya menjadi struktur jalan, lalu ini kita ganti menjadi subbase dan ini menjadi 200. Lalu kita oke dan kita letakkan di tempat sebelahnya ya teman-teman. Ini untuk fondasi atas, dan untuk volume fondasi bawah kita pilih lagi section, lalu table, material volume, dan kita ganti menjadi struktur jalan, ini menjadi base, terus ini menjadi 200 sama yang tadi. Terus kita oke, lalu kita tempatkan di samping yang tadi, tempat yang kosong. Dan ini adalah volume fondasi bawah. Kita bisa melihat berapa totalnya pada angka kumulatif terakhir. Kalau di cut and fill kita bisa melihat angka kumulatif cut dan fill. Dan untuk perkerasan kita bisa melihat jumlah volume kumulatif terakhir. Ini kita bisa gunakan untuk menghitung biaya galian dan timbunan ya teman-teman, dan maupun perkerasan jalan. Selanjutnya kita akan memperbaiki gambar tampilan. Kalau kita biarkan seperti ini, kalau kita print nanti akan jadi hitam. Terus kita bisa atur dengan cara kita pilih salah satu gambar, kemudian klik kanan, kemudian kita pilih section view group properties, kemudian kita pilih di bagian edit ini basicnya kita pilih, akan muncul big section style ini, kita edit di sini. Dan fill directionnya menjadi section, pattern solidnya ini, lalu kita klik. Kita akan gunakan predefinite seperti pada AutoCAD. Kita pilih ANSI 31 teman-teman, kemudian kita oke. Kemudian ini kemiringannya kita atur menjadi 45 derajat agar tegak, lalu ini scale-nya kita ubah menjadi 0,05. Kemudian kita oke. Dan kita oke juga. Ini dia hasil gambarnya menjadi ini, gambar timbunan. Ini timbunan akan menjadi seperti ini. Ini kalian seperti ini. Apabila kalian ingin berubah gambar ini tampilannya,
kita akan pilih salah satu, lalu kita klik pada garis, terus kita pilih edit section view style-nya, pilih grid. Kita akan merubah horizontal axis-nya. Kalau di sini adalah per 10, kita bisa intervalnya menjadi per 5 atau terserah kalian. Kita akan membuat per 2, kemudian intervalnya 1, lalu kita apply. Kita lihat yuk, kemudian kita klik vertical axis. Jika di intervalnya menjadi 10, kita ganti menjadi per 2, kemudian ini juga 1, lalu kita apply, lalu kita OK. Kita akan menunggu hasilnya. Ya, ini kita bisa lihat nilai-nilainya. Ini nilai-nilainya. Ini akan menarik atau bagus jika dicetak. Sekian tutorial dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Silahkan mencoba.